Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini, konteks besar kita adalah prinsip pertukaran, di mana kita harus melepaskan kalau kita ingin bertumbuh. Saat ini kita belajar tentang kebenaran tentang pertukaran, dan kita akan masuk ke dalam kebenaran pertukaran yang berbunyi demikian. Beberapa pertukaran hanya datang sekali. Beberapa pertukaran hanya datang sekali. Siklus perubahan memberikan jendela kemungkinan kepada kita untuk membuat keputusan. Kadang-kadang siklus tersebut hanya berlangsung satu kali. Kita tidak dapat menangkapnya dan kesempatan tersebut hilang. Andy Grove, mantan pimpinan dan CEO Intel Corporation, mengamati demikian. Setidak-tidaknya ada satu titik dalam sejarah semua perusahaan ketika Anda harus berubah secara dramatis supaya dapat menaiki jenjang performa selanjutnya. Jika Anda melewatkan kesempatan tersebut, Anda akan mulai merosot. Sahabat Mr. Sorchan, John C. Maxwell mengalami salah satu situasi semacam ini beberapa tahun yang lalu. Selama lebih dari satu dekade, salah seorang tokoh yang ingin dia temui adalah Nelson Mandela. Dibutuhkan waktu beberapa tahun. Namun, akhirnya John mampu merancang pertemuan sehari dengan beliau. Tetapi, menjelang hari yang udah disepakati, Tuan Mandela mengalami patah tulang panggul dan membatalkan pertemuan tersebut. John dapat mengubah jadwal dia supaya dapat menemuinya. Namun itu berarti dia membatalkan janji untuk menjadi pembicara di negara Kenya. Itu adalah pertukaran yang dia enggan lakukan. Karena John telah berjanji untuk berada di sana. Mengingat usia Tuan Mandela, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Mandela selamanya. Jadi, kebenaran tentang pertukaran bahwa beberapa pertukaran hanya datang sekali. Lalu yang selanjutnya, kebenaran tentang pertukaran, semakin tinggi sahabat naik, semakin sulit pertukarannya. Semakin tinggi kita, sahabat Mr. Sorchan, naik, semakin sulit pertukarannya. Sebagaimana telah disampaikan oleh John C. Maxwell sebelumnya, bila kita seperti kebanyakan orang, saat kita memulai kehidupan, tidak ada banyak hal yang harus kita lepaskan. Namun, saat kita mendaki dan mengumpulkan beberapa hal yang baik dalam kehidupan, pertukaran menuntut harga yang lebih tinggi. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, pernah berkata, setiap sukses sesungguhnya hanya membeli selembar tiket menuju masalah yang lebih rumit. Sahabat Mr. Sorchan, ketika kita berada di bawah, kita melakukan pertukaran karena putus asa. Kita sangat termotivasi untuk berubah. Saat kita naik, kita berubah karena terinspirasi. Pada jenjang yang lebih tinggi itu, kita tidak perlu melakukannya. Kita merasa nyaman. Alhasil, kita tidak melakukan pertukaran.
salah satu bahaya sukses adalah bahwa itu dapat menjadikan orang bebal. Banyak orang tergoda untuk menjadikan sukses mereka alasan untuk menghentikan pertumbuhan mereka. Mereka merasa yakin bahwa mereka telah cukup memahami cara untuk berhasil dan mereka mulai menepi. Mereka menukarkan inovasi dan pertumbuhan dengan sebuah rumus yang mereka ikuti dari waktu ke waktu. Anda tidak dapat menentang sukses, kata mereka. Tetapi mereka salah. Mengapa? Karena keahlian yang membawa kita kemari mungkin bukanlah keahlian yang dibutuhkan untuk membawa kita ke sana. Hal ini terutama berlaku saat ini ketika segala sesuatu berubah begitu cepat. Apalagi post pandemi COVID-19 terjadi perubahan yang begitu cepat. 5 tahun yang lalu, sejak John Maxwell menuangkan ide-idenya melalui menulis buku, dia ingat bahwa Twitter belum ada. Twitter ya pada waktu itu. Sekarang Twitter sudah dibeli oleh Elon Musk. Sekarang pikirkanlah bagaimana pengaruhnya terhadap kebudayaan. Dan juga John C. Maxwell berkata, dia sempat mengalami bahwa iPhone belum ada. Tapi sekarang orang sudah umum membawa iPhone sebagai piranti komunikasi dan komputasi canggih di dalam saku mereka. Jadi intinya, tidak peduli seberapapun suksesnya sahabat saat ini, sahabat tidak akan pernah dapat mengatakan sudah cukup. Jika sahabat ingin dapat terus bertumbuh dan belajar, sahabat perlu terus melakukan pertukaran. Dan itu ada harganya. Akhirnya, saat sahabat melakukan pertukaran, kita menukarkan salah satu bagian dari diri kita untuk ditukarkan dengan bagian yang lain. Penulis dan pemikir Henry David Thoreau mengatakan, harga apapun adalah jumlah kehidupan Anda tukarkan untuk itu. Harga apapun adalah jumlah kehidupan yang Anda tukarkan untuk itu. Sahabat Mr. Sorchan, kita memberikan sebagian kehidupan kita untuk menerima kembali sesuatu. Itu mungkin tidak mudah, tapi itu penting. Salam untuk melakukan perubahan demi pertumbuhan kepribadian, demi kita meraih keberhasilan dan keberhasilan. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.